女人终究要寻个好归，皇甫是愿意不计过往，好好待在禁地修炼吧。是。娘亲不能嫁给别人。林峰来了，反而危险。裸子绝对靠谱，在这儿，在这儿。有人用血脉之力推演天机。我怕。梁浩杰，审判停止运转了。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan hari Sabtu ya guys. Wah, waktu cepat sekali berlalu, libur lebaran sebentar lagi selesai. Semangat kalian buat yang mau masuk kerja lagi, dan tentu yang masuk sekolah, hehe. Oke, Mimin bakal hibur kalian dengan Lord Ling Feng hari ini dan Dewa Suyang. Di malam hari, bakal ada Babang Oyen ya guys, yang seru tentunya. Di part 282, kita semua menyaksikan keluarga Ling Feng terkena masalah, yaitu istri dan anak-anaknya. Mereka akan mencoba kabur dari rumah guys. Wah, kenapa anak-anaknya mau kabur dari rumah tuh? Gak ada takut-takutnya para bocah ini ya. Bukan yang pasti Ling Feng nanti bakal sadar ada salah dan akan mencoba mencari mereka. Karena dia merasa anak-anaknya dalam bahaya guys. Kalau kemarin kan si Tianqi yang mencoba mencari sang ayah. Nah kalau sekarang gantian dua anak ceweknya nih. Gimanakah kabarnya mereka? So maka dari itu kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. 你对虚神九品的分工不许失败。Kemarin di hari Selasa kita melihat gara-gara istri Ling Feng mau dijodohkan secara paksa oleh istana pedang surgawi yang anaknya bernama Huang Fuqing, si gendut. Dia membawa tetua Huang untuk nego-nego gitu guys, bahaya ini. Mereka bakal menawarkan banyak sekali harta dan hal bagus untuk ketua istana Yunmeng. Nah, ada satu hal yang membuat ketua Yunmeng tertarik, yaitu warisan mimpi besar abadi di Laut Utara. Kalau mereka bisa ke sana, maka ketua Yunmeng bisa menerobos dengan cepat sampai ke ranah Trugat. Buktinya aja nih, ketua sekte Istana Pedang Surgawi sudah mencapai ke Trugat dalam kurang waktu 30 tahun. Tidak hanya itu, dia mendapatkan metode kuat dari makhluk surgawi asing, lalu menemukan Goa Dewa Mimpi Agung yang luar biasa. Kalau pemimpin Yunmeng mendapatkannya, tentu bisa langsung mencapai ke ranah Trugat. Nah, tetapi kan si ketua bertanya-tanya. Emangnya dia bakal diperbolehkan untuk masuk ke alam rahasia itu ya? Tentu saja boleh dong, asalkan perjodohan ini diselesaikan. Bahkan ketua sekte mereka berharap bisa bersama-sama mempelajari ilmu Tao dari setiap klan. Jadi ibaratkan saling kerjasama gitu guys. Ya sebenarnya di dalamnya memiliki maksud yang buruk, di mana mereka mengincar warisan kekuatan milik Tianqi guys, yaitu kekuatan burung Phoenix abadi. Ketua Yunmeng pun meminta beberapa hari untuk memutuskan tawaran luar biasa ini. Kesepakatan besar membutuhkan banyak rundingan. Maka dari itu Huang Fuqing dan tetua Huang memutuskan agar pamit pergi dari sana. Ketika mereka pergi, si ketua istana sepertinya tertarik akan penawaran mereka guys. Dengan alasan dunia sudah berubah dan ini merupakan kesempatan langka. Dia juga tahu kalau pihak mereka memiliki maksud lain. Tetapi ketua Yunmeng tidak mempermasalahkannya. Karena dia percaya Huang Fuqing itu bakal menjadi praktisi Trugatnya selanjutnya melalui pewarisan dari klan. Dan kalau ketua istana Yunmeng bisa mendapatkan rahasia itu, otomatis istana Yunmeng mereka bisa kembali ke kejayaan kuno lagi guys, seperti sedia kala. Tapi mereka juga harus ingat dong, identitas dari suami Tianqi yang sekarang alias Ling Feng itu juga sangatlah luar biasa. Ya memang tidaklah salah, tetapi ayahnya yaitu Lin Xiaotian memiliki masalah dengan para dewa utama, sehingga itu bakal menjadi pusat perhatian. Jadi kalau Tianqi menikahi Ling Feng,
yang ada hanya membawa masalah dan penderitaan bagi istana Yunmeng mereka. Waduh. Apalagi kan sebelumnya Ling Feng terluka parah dan tidak ada kabar sampai sekarang. Wah, ini ketua Yunmeng sangat kurang mendukung Ling Feng sama Qian Qiu nih. Dia memutuskan akan mengadakan pernikahan 3 bulan dari sekarang. Kalau Ling Feng tidak muncul dan menunjukkan dirinya dia masih hidup, maka pernikahan akan tetap dilanjutkan. Qian Qiu dan Huang Fu akan tetap menikah. Tiba-tiba Tian Qi menyambut kalau ibunya tidak bisa menikahi Huang Fu Qing. 名头和来历可不小。 Tentu aja dia gak setuju lah guys, karena Huang Fu Qing orang yang bermalas-malasan dan tidak ada tujuan hidup. Hidupnya tuh cuma pengen senang-senang doang. Mana bisa dibandingkan dengan ayahnya Ling Feng. Apalagi ayahnya si Ling Feng bisa mengalahkan musuh Derana Trugat, sehingga mereka tidak butuh perlindungan dari keluarga Huang Fu. Sang ketua Yunmeng pastikan di masa depan kalau menikahi Huang Fu Qing, maka nggak bakal ada orang lagi yang berani menyentuh keluarga mereka. Dan ketua Yunmeng marah guys, gara-gara Ling Feng terluka dan menghilang. Lantas mau dia menunggu sampai kapan, ha? Sampai aku tua dan meninggoy baru Ling Feng muncul gitu ya. Huang Fu Qing yang mau menerima ibunya sudah termasuklah berkah. Jadi ibu Tian Qi harus mendapatkan rumah yang baik. Tian Qi tetap memberontak dan tidak setuju. Gak ada pilihan, sang ketua Yunmeng memasukkan dia ke area terlarang untuk berlatih saja. 放屁！你之前还答应。女人终究要寻个好归，皇甫是愿意不计过往。 Karena dia masih kecil, gak paham apapun, jadi pergi aja. Waduh, parah ini mah guys. Padahal dulu si ketua Yunmeng berjanji gak bakal memaksa ibunya menikah lagi kalau Tian Qi mendapatkan obat untuk menyembuhkannya. Setelah disembuhkan malah bertindak seperti ini. Tian Qi tentu kecewa lah. Masa ketua mereka mengingkar janji ya kan? Dan dia pun dikirimkan ke tanah terlarang. Parah nih. Bisa-bisa Lord Ling Feng kita marah setelah mengetahui hal ini. Ketua Yunmeng pun pergi dari sana guys. Ya sebenarnya mereka tahu kalau ketua Yunmeng memiliki ambisi luar biasa dalam mencapai Karana Trugat. Makanya dia tergiur akan tawaran keluarga Huang Fu yang tadi. Ini bakalan sulit untuk menghentikan dia lagi nih. Sementara itu, Meng Qianqiu yang juga kesal. Ling Feng sudah membantu Tian Qi dalam mendapatkan obat ajaib untuk menyembuhkan luka leluhur mereka. Tapi cuma berselang beberapa bulan, dia sudah melupakan semua janji itu, bahkan memaksa Qianqiu untuk menikah. Ling dan Feng yaitu kedua anak wanita kembarnya, hanya ingin ayah mereka Lin Feng, bukanlah ayah yang lain. Dan sang ibu tentu tidak boleh menikahi pria lain. Mencapai ayahnya Qianqiu menjelaskan kalau ketua Yunmeng memberikan waktu 3 bulan agar Ling Feng bisa datang. Tetapi masalahnya, penguasa istana pedas surgawi yaitu keluarga Huang Fu sudah mencapai Trugat. Kalau Ling Feng datang bisa membahayakan nyawanya. 年轻不能嫁给别人。 Tapi nggak ada pilihan lagi guys. Hanya bisa berharap kepada Tuhan. Qianqiu juga berharap agar Ling Feng datang ke sini. Dia tidak bisa pergi keluar mencarinya karena Tian Qi sedang disandra di dalam tanah terlarang. Kalau Qianqiu pergi, bisa-bisa bahaya tuh anaknya. Sungguh bingung apa yang harus dilakukan. 看天意吧， 没有别的办法吗？ 林峰来了反而危险。 Sementara itu, malamnya Feng dan Ling diam-diam kabur dari rumah. Tentu saja harus pergi dong, karena si kakek tua tidak menepati janji. 天机审判靠谱吗？ Bahkan menjebak abang kita Tian Qi, sehingga cuman ayahlah yang bisa menyelamatkan kita semua. Ini kecil-kecil, pintar juga ya, lucu nih guys. Mereka pun mengeluarkan harta kompas. 当然，老头不讲信。 Ling segera menanamkan darahnya dan mengaktifkan harta tersebut. Nah, harta ini bisa mencari orang yang memiliki garis darah yang sama guys. Dan kebetulan kan mereka menggunakan darah mereka sendiri
untuk mencari sang ayah. Darahnya pasti mirip dong karena kan ayah dan anak. Akhirnya dalam waktu singkat, mereka berhasil menemukan Ling Feng yang sedang ada di klan Penghijau. 爹爹，爹爹！ Diam-diam Ling Feng sadar ada orang menggunakan kekuatan darah untuk mencari keberadaannya. Dia pun berdiri dan mencoba melihat ada 2 anak kecil. Tentu Ling Feng tidak mengenali mereka guys, karena yang pernah dia temui hanyalah Tianqi. Ling Er terus memanggil Ling Feng sebagai sang ayah. Tapi dia bingung, masa iya mereka adalah anakku? Diam-diam dia juga merasakan darah di tubuhnya itu sedikit panas, yang berarti darahnya bereaksi terhadap kemunculan si Ling Er. Ling Er pun segera mengalirkan kekuatan darah kompas agar bisa mengirimkan mereka berdua ke tempat sang ayah berada. Tetapi sial, di tengah perjalanan, mereka malah dikirim ke tengah hutan guys, gara-gara energinya habis tidak mencukupi. Feng Er dan Ling Er pun terjatuh dari atas langit. Udah gitu muncullah kesesaran surgawi yang menyerang mereka dan keluar. Ini bencana nih guys. 2号机审判停止运转了。 Ling Feng merasa ada yang tidak beres sudah terjadi kepada mereka dan memutuskan agar segera pergi menghampirinya. Waduh, 2 bocah kecil disambar petir, gimana itu guys? Kacau nih. Tapi sebelumnya sih mereka sempat mengeluarkan harta pelindung. Ya paling luka-luka sedikit aja lah ya guys. Gimanakah pertemuan mereka berdua dengan Ling Feng? Pasti lucu nih. So mari kita lihat bagian spoiler untuk part 283 Wan Jie Tujun yang bakal seru banget. Oke, ini seru banget nih guys. Ling Feng dan Xiao Tian itu berhasil menemui si Ling Er. Untung aja dia baik-baik aja kondisinya. Ling Er sangat mirip dengan Tianqi. Ling Feng pun bertanya apakah ibu kalian adalah Men Qianqiu? Yes, tentu saja sudah tidak perlu ditanya, kata si Ling Er. Ling Er datang mencari sang ayah supaya bisa menyelamatkan ibunya dari orang-orang jahat. Tetapi dia mengatakan juga masih ada adiknya yang tidak tahu kemana, yaitu si Feng Er. Jadi mereka ini 3 kembar ya guys. Tianqi yang paling tua, Ling Er yang kedua, dan Feng Er yang paling kecil. Lucu banget, bisa kembar 3 gitu ya, dan beda kelamin pula. Baru lihat nih. So, selesai dulu untuk part 282 Wan Jie Tujun. Lord of the Ancient God Grave, Raja dari Makam Para Dewa, yes. Update lagi nanti dan pastinya cuma di sini ya guys ya. Gobi Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu. See you guys.